Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Dari sisi mana musuh datang? Tanya seseorang. Mendengar perintah Long Hao Chen, semua orang dari prajurit kelas 4 Demon Hunter Squad tidak bisa membantu, tetapi merasa ragu. Adapun 6 anggota pasukan pemburu iblis ke-21 lainnya, mereka sudah melakukan persiapan sesuai dengan perintah Long Hao Chen. Long Hao Chen, Wang Yuan, dan Sima Xian berada di depan, Lin Xin dan Chen Ying-er di tengah, Han Yu berada di belakang formasi, dan Cai Er menghilang begitu saja ke dalam kegelapan. Ikuti saja perintah Hao Chen, teriak Li Xin, sebelum menghunuskan pedang panjangnya yang dia terima dari para pedagang. Semua orang diberikan pedang biasa yang terbuat dari besi halus. Tepat pada saat itu, cahaya putih melintas di depan karavan, dan langsung menyebar di udara. Cahaya itu segera menyala di malam hari, dan membentuk pemandangan yang sangat cerah. Ketika penampilan cahaya putih ini meninggalkan seluruh karavan, para pengemudi langsung bereaksi. Driver ini jelas telah melalui pelatihan khusus, dan beroperasi dengan cepat. Tidak lama kemudian, lebih dari 200 gerbong membentuk barikade melingkar yang sangat besar. Lebih dari 500 penjaga yang mengenakan baju besi mengelilingi barikade, tetapi detail yang mengejutkan adalah, bahwa persenjataan mereka mengeluarkan fluktuasi magis. Setidaknya, mereka berada di tingkat magis. Tanpa ragu, perintah Long Hao Chen sudah diikuti, dan teman-temannya tetap bersembunyi di dalam kereta. Bumi mulai bergetar. Pada awalnya hanya getaran samar, kemudian terus meningkat hingga segera meledak menjadi suara ledakan yang memekakkan telinga. Langit masih gelap gulita, tetapi dalam cahaya yang jarang, yang hanya datang dari bulan dan obor kereta, orang bisa melihat samar-samar banyak bayangan mendekat dengan sangat cepat. Yue Ye dengan tenang berdiri di atap gerbongnya, dan menunjukkan ekspresi yang sangat dingin. Di atas kendaraan, rok putihnya bersinar putih di langit yang gelap. Dengan lambaian tangannya, cahaya putih meroket ke langit, tapi kali ini, ia mencapai ketinggian yang lebih tinggi sebelum meledak, dan membentuk bentuk bulan putih yang bengkok. Namun, jauh di seberang sana, bayangan yang hampir tidak bereaksi terhadap sinyal ini, segera diluncurkan ke kamar dagang Yue Ye, dan tetap mempertahankan kecepatan pengisian daya mereka tanpa melambat sedikit pun. Iblis, itu iblis! Wang Yuan berteriak dengan suara rendah. Long Hao Chen meliriknya, dan segera memerintahkan. Semua orang, anggap saja kita tidak melihat. Kecuali itu mutlak diperlukan, jangan campur tangan dengan ceroboh. Ucap Long Hao Chen. Pasukan iblis yang jauh sudah semakin dekat, dan penjaga karavan dengan segera tidak bisa menekan perubahan ekspresi mereka. Hanya dari penilaian visualnya saja, pasukan iblis ini setidaknya 10.000 kali lebih kuat. Di depan mereka ada sekitar 5.000 iblis berbilah ganda, yang dipimpin oleh selusin iblis ganda berwarna hijau gelap yang bergegas maju. Di belakang mereka ada sejumlah besar slinkers dari Luke Clan, yang tanpa ragu menimbulkan ancaman terbesar bagi karavan mereka. Jika musuh-musuh ini berhasil menyerang dari bawah tanah, dan kerusakan yang mereka sebabkan jelas akan luar biasa. Tetapi satu hal yang lebih menakutkan adalah, bahwa selain dari dua ras ini, sejumlah besar jenis iblis lainnya mengikuti di belakang mereka. Mereka ditemani oleh ratusan pasukan udara, tetapi itu terlalu gelap untuk melihat mereka dengan jelas. Pasukan iblis ini jelas tidak memiliki niat untuk bernegosiasi, hanya menerobos masuk dan segera membantai mereka. Lingkungannya dipenuhi dengan niat membunuh yang intens. Long Hao Chen terus mengamati wanita yang mengenakan rok putih. Ketika dia melihat kekuatan iblis yang mendekat, dua spanduk tiba-tiba muncul di tangan gadis ini. Tanpa ragu, dia mengibarkan spanduk berwarna putih dan merah dengan kecepatan kilat. 500 penjaga yang bergegas keluar untuk mempertahankan karavan segera kembali ke pos mereka, dan Long Hao Chen mendengar serangkaian suara mesin berulang kali. Setiap para pengemudi kereta bekerja dengan sangat tergesa-gesa. Di sisi gerbong, sebuah papan diangkat hingga terbuka, dan memperlihatkan artileri penembakan salvo dari rudal yang sedikit bersinar. Semua orang dalam kelompok Long Hao Chen memiliki indera yang tajam, sehingga mata mereka segera menyusut secara berurutan. Ini karena mereka telah menemukan, bahwa panah-panah ini diarungi secara samar dengan kekuatan magis.
Mereka adalah panah ajaib yang tak terduga. Bahkan panah sihir yang paling murah, itu rata-rata akan menelan biaya lebih dari 2.000 koin emas per panahnya. Selain itu, mereka adalah barang bekas, dan dengan begitu banyak kereta, hanya satu panah saja, itu akan menghabiskan lebih dari 10.000 koin emas. Ini adalah demonstrasi konsumsi uang yang sangat tinggi. Yue Ye berdiri dengan tenang di atas kereta, wajahnya yang imut menggambarkan campuran aura suci dan iblis murni. Saat ini dia dipenuhi dengan kesedihan, mata ungunya berbinar dengan dingin. Bersama-sama dengan spanduk putih, dia memegang yang merah dengan agak lebih tinggi, dan dia dengan tenang menatap pasukan iblis yang mendekat. Menjadi salah satu serikat pedagang freelance terbesar, grup Yue Ye Merchant secara alami memiliki cara bela diri mereka sendiri. Kerugian terbesar mereka terletak pada faktanya, bahwa mereka tidak bisa menyewa pembangkit tenaga listrik dari tingkat ke-6, apalagi di atasnya, tetapi mereka masih bisa mengandalkan cara lain, seperti misalnya peralatan mereka. Pada saat bendera merah di tangannya diarahkan ke depan, sebuah pemandangan yang menakjubkan segera terjadi. Bersamaan dengan suara mesin dan dengungan panah yang dilepaskan, ribuan sinar cemerlang segera melonjak. Cahaya ini dari berbagai warna. 11 panah ini dilepaskan dari masing-masing gerbong, 10 panah yang berukuran lebih kecil dan yang lebih besar. Tapi setelah mereka diluncurkan langsung, Long Hao Chen merasa bahwa tidak hanya panah itu yang ajaib, bahkan busur panah yang menembak itu, juga dilengkapi dengan sihir. Lebih jauh lagi, panah ajaib ini sebenarnya bukan jenis objek sekali pakai, dan fluktuasi magis yang mereka lepaskan sangat kuat, itu sebanding dengan serangan magis pada tingkat kedua atau ketiga. Di atas segalanya, yang lebih besar melebihi diameter 1 meter. Ketika mereka diluncurkan, mereka dikelilingi oleh sihir spiral. Jika seseorang melihat pemandangan ini dari atas, dia akan merasakan bahwa barikade gerobak Yue Ye Merchant Group ini terasa seperti sarang lebah. Bahkan jika pasukan iblis masih lebih dari 500 meter jauhnya, sejumlah besar panah ajaib sudah diluncurkan pada mereka. Adegan yang dihasilkan benar-benar spektakuler, penyerang dari pasukan iblis secara mengejutkan telah sepenuhnya dimusnahkan. Terlepas dari apakah mereka iblis berbilah ganda hijau biasa atau hijau tua, serangan panah yang intensif semacam itu hanya membuat mereka terlihat seperti anak-anak. Sihir itu dapat menembus tubuh iblis dan menghancurkannya. Kombinasi logam dan sihir ini benar-benar mematikan, dan simbol kekuatan uang yang mengerikan bisa dimiliki. Bahkan pembangkit tenaga listrik dari tingkat ke-7 hanya bisa pensiun dengan dendam, ketika menghadapi begitu banyak susunan magis seperti ini. Keseluruhan gerbong bergetar dari serangan balasan yang ekstrim, namun, segera meluncurkan rentetan panah ajaib lainnya. Medan perang semacam ini terlalu spektakuler. Meskipun kelompok Long Hao Chen hanya bisa menonton serangan dari kereta yang mereka duduki, semua orang bisa merasakan hawa dingin yang mengalir di punggung mereka. Setelah satu putaran panah dilepaskan, pasukan iblis yang terdiri lebih dari 10.000 ini dibiarkan hidup tanpa iblis berbilah ganda. Sementara Look Demons ini menunjukkan respons cepatnya, dan segera tenggelam ke tanah dan nyaris lolos dari serangan kedua. Tetapi iblis-iblis terbang yang jauh, serta spesies lain di belakangnya, langsung menerima kerusakan yang kuat. Tapi pembantaian mereka tidak melemah sama sekali, atmosfer berdarah yang menyebar di sekitar menyebabkan semua orang merasa sakit. Di antara barikade ini, satu-satunya gerbong yang tidak bergerak adalah yang Yue Ye miliki. Seperti sebelumnya, tangannya mengacungkan spanduk tanpa henti. Karena iblis yang jauh terus dibantai, dia sepertinya tidak menunjukkan kekhawatiran. Pada titik tertentu, dia sudah menggunakan mata ajaibnya, dan sekarang telah memulihkan warna hitam mereka yang biasa. Tetapi di tengah malam yang dalam, siapa yang akan memperhatikan detail sekecil itu? Saat bendera di tangannya diturunkan, gerbong berhenti bergetar, dan Long Hao Chen menemukan melalui pengamatan dengan penuh perhatian, bahwa pasokan panah ajaib mereka jauh dari kata tidak terbatas. Setiap perangkatnya, itu hanya memiliki kemampuan untuk meluncurkan dalam 2 putaran saja. Tetapi beberapa ratus gerbong itu syarat dengan beberapa ratus senjata ajaib yang tangguh ini, bahkan jika hanya ada 2 putaran dari masing-masing serangan, kekuatan penetrasi panah ini sudah cukup untuk mengubah mayoritas pasukan iblis menjadi mayat. Tepat pada saat itu, Yue Ye masih berdiri di kereta, yang masih mengangkat tangan kanannya, dan mengeluarkan sebuah gulungan putih.
Gulungan itu diperpanjang, kemudian melepaskan cahaya putih yang segera meroket melalui langit dan menerangi keseluruhan gerbong. Segera, cahaya itu menyelimuti seluruh barikade, dan dalam sekejap, tanah di bawah kaki mereka memutih. Dengan gerakan cepat Yue, dia memasukkan spanduk merah ke tanah di depan gerbong. Long Hao Chen segera mendengar pengemudi kereta di sisi mereka yang berteriak. "Tusukkan senjatamu ke tanah, itu untuk melukai Slinkers dari Luke Clan," ucap sopir kereta kuda. Long Hao Chen memang sudah lama merasakan bahwa Slinkers yang datang dari bawah semakin dekat. Gadis berpakaian putih itu tampaknya bertanggung jawab untuk memimpin rombongan, lalu bereaksi dengan tenang, dan meskipun gulungan putihnya memancarkan cahaya putih bercahaya, tetapi itu bukan elemen cahaya. Namun demikian, kekuatan pertahanannya dan cakupan dari efeknya itu sangat mencengangkan. The Slinkers dari Luke Clan hanya bisa mencoba keluar dari tanah, tetapi mereka tidak memiliki cara untuk menembus penghalang kecemerlangan yang putih ini. Di sisi lain, kelompok pedang panjang Long Hao Chen menusuk ke tanah. Dan tidak terpengaruh sama sekali. Dua regu pemburu iblis secara alami tidak akan membiarkan kesempatan bagus ini lolos begitu saja. Persepsi mereka jauh lebih baik daripada orang biasa. Mereka merasakan keberadaan Slinkers, dan tanpa henti menusuk mereka sambil menggunakan energi internal mereka, untuk memberikan pedang besi yang bagus dengan kekuatan penghancur yang sangat baik. Dengan cepat, klan Luke yang menyerang ini semuanya telah dilenyapkan. Setelah serangan ini, pasukan iblis yang mendekat sudah berkurang, dan menjadi kurang dari sepertiga dari ukuran sebelumnya, sementara hanya setengah dari pasukan udara mereka yang tersisa. Serangan mereka berhenti sementara, dan menunjukkan keraguan. Itu sudah jelas, mereka tidak mengharapkan respons grup Yue Merchant yang begitu sengit. Iblis juga makhluk hidup, dan melihat kerabat mereka sendiri terbunuh dengan sangat menyedihkan, mereka merasa agak menjadi penakut. Tetapi iblis-iblis yang tersisa tidak melarikan diri, justru sebaliknya, mereka dengan tenang berhenti di jarak lebih dari 1 kilometer, dan itu berada di luar jangkauan susunan magis. Berdiri di kereta, Yue mengerutkan alisnya. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang pedagang, bukan seorang prajurit. Kekuatan karavan sudah ditampilkan secara terbuka, dan mereka sudah menggunakan sebagian besar panah ajaib mereka. Jika iblis yang tersisa bersikeras untuk menyerang, karavan pasti akan menderita beberapa kerugian. Bukan hanya kerugian moneter, tetapi juga hilangnya nyawa manusia. Siluet merah diam-diam dipasang di atap, dan segera bergabung dengan Yue. "Sis Ye, apa yang terjadi? Mengapa para bajingan ini tidak pergi?" tanya Leng Xiao. Sama seperti Yue, Leng Xiao memiliki mata yang mampu mengubah warna. Dan tiba-tiba saja bersambung. "Sekian dan terima kasih banyak."